Bab 2501. Perjalanan pelarian. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku akan mati sebelum kamu. Kaya Mitsui menggenggam tangan Lin Yi dengan erat. Baru pada saat inilah dia menegaskan bahwa dia mempunyai tempat di hati Lin Yi. Kita mau kemana sekarang? Kurasa mereka akan segera memberlakukan blokade di seluruh kota. Pilihan kita terbatas. Ayo kita ke kedutaan untuk bersembunyi dulu dan beristirahat setelahnya. Jika bukan karena Kaya Mitsui, pilihan pertama Lin Yi bukanlah kedutaan. Semakin sedikit masalah, semakin baik, ia harus melakukan segala kemungkinan untuk tidak menimbulkan masalah bagi China. Namun kini, bagi Kaya Mitsui, ia tidak punya pilihan lain. Meski mendesak, asalkan dia berhati-hati, masalahnya seharusnya tidak terlalu parah. Maaf sudah merepotkanmu. Kalau kau tidak menyelamatkanku, mungkin kau sudah kembali ke Tiongkok, kata Kaya Mitsui lemah. Pada saat ini, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan saat dia berhadapan dengan Sakamoto Tailang. Jika kamu terjebak, apa gunanya aku kembali ke Tiongkok sendirian? Dengan satu tangan di kemudi, Lin Yi memegang erat Kaya Mitsui dengan tangan lainnya. Berhenti membicarakan hal lain. Ikuti saja rencanaku. Baiklah, baiklah. Tegas dalam keputusannya, Lin Yi melaju menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika Sakamoto Tailang mengetahui bahwa Kaya Mitsui telah melarikan diri, ia segera melaporkan berita tersebut kepada Morimoto Chunyi. Tak diragukan lagi, Sakamoto Tailang menerima omelan keras. Terlebih lagi, saat berbicara di telepon, Tailang terus membungkuk berulang kali, seolah-olah Morimoto Chunyi dapat melihat maksud pembicaraannya. Pada saat ini, di kantor Morimoto Chunyi, semua bawahannya memasang ekspresi muram. Kaya Mitsui adalah alat tawar-menawar mereka yang paling penting. Sekarang, bukan hanya dia yang dibawa pergi, tetapi beberapa orang juga tewas dalam prosesnya. Semua orang merasakan kehilangan martabat. Dibandingkan dengan amukan Morimoto Chunyi, Gerard tetap bersikap relatif tenang. Dia merokok dalam diam selama sekitar setengah menit sebelum akhirnya berbicara. Orang itu pasti masih berada di Jepang, dan dia belum meninggalkan ibu kota. Ya, mulai sekarang, blokir semua jalan raya. Jangan biarkan mereka kabur. Periksa juga jalan-jalan utama di berbagai daerah. Jangan beri mereka kesempatan. Saya akan mengaturnya. Lagi pula, aku curiga pemberhentian pertama mereka pasti kedutaan. Kirim orang sekarang untuk mengepungnya. Tutup semua jalur akses sepenuhnya. Jika dia berhasil mundur ke sana, menangani ini akan menjadi mustahil. Perkataan Gerard menjadi peringatan bagi Morimoto Chunyi. Sebelumnya, Chunyi hanya mempertimbangkan blokade tanpa mendalami strategi lebih jauh. Ikuti instruksi Tuan Gerard, Morimoto Chunyi memerintahkan bawahannya. Mulai sekarang, hentikan semua kapal yang akan berangkat. Tunda perdagangan internasional selama beberapa hari, kata Gerard sambil menggigit rokoknya. Juga, di bandara, periksa setiap individu dengan ketat sebelum memberikan izin naik. Ini kesempatan terakhir. Jika terjadi kesalahan lagi, mustahil untuk menangkapnya. Lin Yi menyetir, membawa Kaya Mitsui mencari perlindungan. Baginya, menemukan lokasi yang aman adalah prioritas utama sebelum mempertimbangkan hal lain. Namun, di sepanjang jalan, kerutan di dahi Lin Yi makin dalam. Hanya dalam beberapa menit, ia melihat beberapa mobil polisi melaju kencang melewatinya. Hal ini menimbulkan firasat yang meresahkan. Secara naluriah, Lin Yi merasa bahwa otoritas Jepang pasti telah mengambil tindakan tertentu. Jika tidak, tingkat kewaspadaan berlebihan ini tidak akan terjadi. Sebuah bayangan menyelimuti hati Lin Yi, wajahnya bertambah gelap dan muram. Kaya Mitsui memperhatikan situasi meresahkan yang sama. Tuan Lin Yi, sepertinya ada yang salah. Aku yakin para petinggi sudah tahu sesuatu, gumam Lin Yi dengan nada rendah. Aku ingin sekali tahu siapa yang memimpin operasi ini dan bisa dikerahkan secepat ini. Gerard atau Campbell? Setelah berkendara selama 10 menit, Lin Yi melihat 3 mobil polisi lewat. Tetapi sekarang, dia tidak lagi memperhatikan rincian tersebut dan hanya fokus untuk mencapai tujuan mereka secepat mungkin. Sayangnya, kenyataan terbukti jauh dari mulus. Jalan di depan diblokir, dan setiap kendaraan yang melintas harus menjalani pemeriksaan ketat. Bahkan setelah pemeriksaan, kendaraan tidak akan diizinkan lewat tetapi malah diarahkan untuk mengambil jalan memutar. Melihat pemandangan di depan, Lin Yi menyipitkan matanya. Kaya Mitsui melihat intensitas dalam tatapan Lin Yi, seolah-olah dia bisa melahap seseorang hidup-hidup. Yang lebih membuatnya takut adalah ketika dia melihat tangan Lin Yi gemetar tak terkendali. Dalam ingatannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat perilaku seperti itu. Bagi Lin Yi, skenario ini bukanlah sesuatu yang asing. Tahun lalu di Panem, ia menghadapi situasi yang hampir identik.
Mereka juga menggunakan taktik serupa untuk menutup rute pencarian bantuannya. Bapak, Lin Yi. Kaye Mitsui memanggil dengan lembut. Ho gelombang. Lin Yi menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa. Jalan ini tidak akan berfungsi, kita akan periksa di tempat lain. Aku akan mengikutimu. Kemanapun, aku tidak takut. Menyalakan kembali mobilnya, Lin Yi berbalik dan pergi. Sayangnya, setiap rute lainnya juga ditutup. Lebih jauh, Lin Yi menemukan bahwa tidak hanya polisi yang menjaga jalan, mereka juga bergabung dengan pasukan Night Ghost. Formasi tangguh ini memperjelas bahwa mereka tengah memantau area ini dengan ketat, dan tak memberi peluang bagi Lin Yi. Lin Yi mengerutkan keningnya, secara naluriah merasakan bahwa jalan ini tidak lagi memungkinkan. Tuan Lin Yi, mari kita coba rute lain. Mungkin masih ada peluang, saran Kaye Mitsui. Tidak ada waktu lagi, jawab Lin Yi lembut. Kalau kita terus berputar-putar seperti ini, kita tidak hanya berisiko ketahuan, tapi kemungkinan besar kita bahkan tidak akan bisa meninggalkan kota ini. Apakah kita akan meninggalkan ibu kota? Tempat ini sudah tidak aman. Kurasa mereka akan segera memulai pencarian besar-besaran di seluruh kota, dan bersembunyi tidak akan memberi kita banyak waktu. Kamu berencana pergi kemana? Pelabuhan Hiroshima, kata Lin Yi. Ada kapal kargo di sana yang menuju Korea. Kita bisa pindah ke sana dulu, dan sisanya akan beres. Dimengerti, Kaye Mitsui mengangguk. Aku tahu jalan samping, kemungkinannya kecil akan macet, meskipun kondisi jalannya tidak bagus. Kondisi jalan yang buruk tidak menjadi masalah, yang penting aman. Baiklah, aku akan membimbingmu. Sambil membetulkan postur tubuhnya, Lin Yi menginjak pedal gas dan melaju menuju pinggiran kota. Setelah mencapai pinggiran kota, Kaye Mitsui membenarkan kecurigaan Lin Yi. Di pinggiran, mereka memang menemukan polisi yang disiapkan untuk mencegat kendaraan. Akan tetapi, suasana di sini tidak setegang di dalam kota. Para inspektur tampak relatif santai, seolah-olah sekadar menjalankan tugas rutin tanpa menyadari gawatnya situasi. Dengan penyamaran Lin Yi, tanpa memperhitungkan kehadiran Kaye Mitsui, kecil kemungkinan ada orang yang mengenalinya. Tuan Lin Yi, mari kita ambil jalan samping di sebelah kiri. Baiklah. Mengikuti arahan Kaye Mitsui, Lin Yi mengarahkan kemudi ke jalan samping. Maka dimulailah perjalanan pelarian mereka. Bab 2502. Proposal Kaye Mitsui. Di bawah arahan Kaye Mitsui, keduanya berhasil melarikan diri dari ibu kota dan berkendara menuju Osaka. Sambil menyaksikan gedung-gedung pencakar langit itu perlahan menghilang di kaca spion, mereka berdua menghela napas lega secara bersamaan. Saat-saat seperti ini, selama masa-masa tekanan mental yang hebat, seringkali merupakan saat yang paling melelahkan. Kalau capek, tidurlah. Jalan di depan seharusnya tidak terlalu sulit. Kaye Mitsui menggelengkan kepalanya. Jarang sekali bertemu denganmu. Bahkan dalam kondisi seperti ini, aku tak ingin tidur, aku ingin menemanimu. Lin Yi tersenyum, di Tiongkok, kami punya syair yang berbunyi, jika cinta abadi, mengapa harus terpaku pada kebersamaan pagi dan malam, syair itu tak bisa menggambarkan dirimu dengan lebih sempurna. Kaye Mitsui membetulkan postur tubuhnya, tatapannya penuh semangat tertuju pada Lin Yi. Saya mendengar puisi ini ketika saya belajar di luar negeri dan sangat menyukainya saat itu. Itulah sebabnya kamu tidak boleh terjebak dalam pikiran-pikiran picik. Ini bukan soal hidup dan mati. Kalau kamu mau, kita bisa bertemu kapanpun kita mau. Mendengar kata-kata Lin Yi yang menenangkan, suasana hati Kaye Mitsui membaik secara signifikan. Ia menatapnya dengan sungguh-sungguh. Kudengar Presiden Ji sedang hamil. Bagaimana kesehatannya? Dia baik-baik saja, makan dan minum dengan baik, jawab Lin Yi. Beberapa waktu lalu, saya dengar dari orang-orang di perusahaan bahwa beberapa perusahaan mitra Jepang mengirimkan suplemen. Itu pasti sudah diatur oleh Anda, kan? Kaye Mitsui tersenyum hangat. Kamu akan segera menjadi ayah. Aku senang untukmu, jadi aku meminta mereka mengirimkan beberapa. Tapi aku tidak membiarkan mereka mengungkapkan keterlibatanku. Kalau mereka mengungkapkannya, ya sudahlah. Tak perlu terlalu berhati-hati. Kau tidak lebih rendah dari siapapun. Mendengar kata-kata Lin Yi, senyum Kaye Mitsui menjadi berseri-seri, seperti seorang anak yang menerima hadiah manis. Jadi, perjalanan pelarian ini terasa lebih seperti perjalanan bulan madu. Lin Yi terus mengemudi, matanya dengan waspada mengamati sekelilingnya. Meskipun mereka sementara aman, ketegangan masih terlihat di wajahnya. Dia seperti senar yang tegang pada biola. Tuan Lin Yi, apakah Anda masih khawatir? Aku curiga mereka sudah melacak mobil yang kita kendarai. Kita harus cari cara untuk ganti kendaraan. Kekhawatiran Lin Yi bukannya tidak berdasar. Meskipun mereka memanfaatkan malam hari,
itu juga berarti pergerakan kendaraan di dekat rumah sakit selama waktu itu relatif jarang. Dengan pengawasan dan investigasi lanjutan, akan mudah mengidentifikasi mobil yang mereka kendarai. Jika mereka terus menggunakannya, pihak berwenang pasti akan mengetahuinya. Prioritas utama sekarang adalah mengganti kendaraan. Itu tidak sulit. Kita akan cari tempat yang agak terpencil, menunggu di dekat situ, dan menyita mobil. Tapi tujuan kita bukan hanya membajak mobil, kata Lin Yi dengan suara rendah. Jika pemilik mobil melapor ke polisi setelahnya, kita tetap akan terbongkar, sehingga tujuan kita pun sia-sia. Alis Kaye Mitsui sedikit berkerut. Apakah kau menyarankan kita berurusan dengan sopirnya? Ya, kata Lin Yi pelan. Tapi orang biasa tidak bersalah. Aku tidak ingin membunuh tanpa pandang bulu. Saat itu juga, Kaye Mitsui memahami maksud Lin Yi. Dan dia akhirnya menyadari apa yang membuatnya jatuh cinta padanya, bukan penampilannya yang menarik, atau bahunya yang lebar. Namun kebaikannya tersembunyi jauh di dalam jiwanya. Tak peduli seberapa babak belur atau tenggelam dalam debu, cahaya batinnya bersinar terang. Bagaimana jika kita terdorong ke jalan buntu? Kalau begitu, tidak ada ruang untuk ragu, jawab Lin Yi. Saya hanya manusia biasa, bukan orang suci, ketika dikremasi, saya tidak akan meninggalkan relik suci. Sudah kuduga. Pria yang kusayangi jelas bukan penyelamat yang terlalu saleh, kata Kaye Mitsui sambil tertawa. Ayo kita lanjutkan perjalanan. 30 km lagi dan kita akan sampai di prefektur Shizuoka. Ada cabang asosiasi Ikegawa di sana. Kita mungkin bisa menemukan peluang. Asosiasi Ikegawa, gumam Lin Yi. Kenji Nakada pernah menyebut kelompok ini. Mereka sepertinya sering berselisih dengan Yamaguchi Gumi. Setelah kematian Tuan Mitsui, Yamaguchi Gumi bubar. Asosiasi Ikegawa memanfaatkan kesempatan untuk mengklaim sebagian besar wilayah dan bahkan berambisi untuk menggantikan kami, jelas Kaye Mitsui. Tapi setelah kau datang dan membantuku mengkonsolidasikan Yamaguchi Gumi, kita berhasil meredam kesombongan mereka. Sekaranglah saatnya untuk menyerang. Kedengarannya seperti rencana yang bagus. Mengikuti saran Kaye Mitsui, Lin Yi meningkatkan kecepatan mobil, ingin menghemat waktu. Setelah tiba di prefektur Shizuoka, Lin Yi menghindari memasuki pusat kota dan hanya berani beroperasi di pinggiran kota. Lin Yi mendapati situasi kurang optimis dari yang diharapkannya. Ada polisi yang ditempatkan di jalan-jalan utama, memeriksa kendaraan yang lewat. Akan tetapi, karena masih pagi, mereka kurang rajin seperti yang diperkirakan. Seorang petugas polisi berdiri sendirian di pinggir jalan, menguap sambil melirik mobil-mobil yang lewat, hampir tidak peduli untuk menghentikan siapapun. Tuan Lin Yi, sebaiknya kita hindari daerah ini, saran Kaye Mitsui. Asosiasi Ikegawa memiliki kasino besar di pinggiran kota, yang khusus melayani tokoh-tokoh terkemuka. Kita bisa menemukan peluang di sana. Lin Yi mengangguk dan melaju ke arah yang ditunjukkan Kaye Mitsui. Beberapa menit kemudian, Lin Yi melihat sebuah bangunan 4 lantai. Bangunan itu memiliki desain yang penuh gaya, bagian luarnya dihiasi lampu warna-warni yang berkilau terang di malam hari, menerangi sekelilingnya. Pintu masuknya penuh dengan mobil, dan meskipun sudah larut malam, masih banyak orang yang datang dan pergi. Di antara mereka ada wanita-wanita berpakaian minim, mengerumuni para pria bagaikan burung penyanyi, tampak tak kenal lelah. Tempat ini cukup ramai, kata Lin Yi sambil tersenyum. Dalam beberapa tahun terakhir, Capital City telah menindak tegas aktivitas-aktivitas ini, sehingga mereka memindahkan kasino mereka ke sini. Lokasinya strategis untuk melayani pelanggan dari Capital City dan Osaka, sehingga bisnisnya berkembang pesat. Ini adalah salah satu sumber pendapatan utama mereka. Kaye Mitsui melihat sekeliling. Tapi kita harus pergi ke pintu belakang. Area ini terlalu mudah diakses, tidak ideal untuk bergerak. Tidak masalah. Malam ini, kami akan bekerja keras dan menyingkirkan rintangan untukmu. Terima kasih, Tuan Lin Yi. Wanita yang rendah hati ini sangat berterima kasih. Kaye Mitsui menirukan gerakan wanita bangsawan tradisional Tiongkok, membungkuk sebagai tanda terima kasih, yang disambut tawa Lin Yi. Kantor kasino lantai 4. Di dalam ruangan itu duduk seorang pria berusia 50-an, mengenakan kemeja hitam dengan lengan digulung sampai siku, sedang fokus menatap beberapa foto yang diletakkan di atas meja. Nama pria itu adalah Zhao Chuan Jitian, perwakilan utama asosiasi Ikegawa di prefektur Shizuoka. Kasino ini berada di bawah yurisdiksinya, dan dialah pembuat keputusan utama di sini. Sampai menyerang Kaye Mitsui, apa yang terjadi? Zhao Chuan Jitian mengerutkan kening melihat foto-foto itu, tampak tengah berpikir keras. Foto-foto tersebut memuat gambar Kaye Mitsui dan Lin Yi, meskipun gambar Lin Yi agak buram. Gambar lainnya menampilkan mobil yang dikendarai Lin Yi. Bos, saya pikir ini adalah kesempatan, salah satu bawahan Zhao Chuan Jitian menyarankan.
Maksudmu, untuk bergerak melawan Yamaguchi Gumi. Bab 2503. Pertukaran identitas. Ya, kata pria berbaju hitam itu. Yamaguchi Gumi berafiliasi dengan grup Mitsui. Sekarang Kaya Mitsui dalam masalah, mereka hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Zhao Chuan Jitian tidak berkata apa-apa, sambil menyalakan rokok dalam diam. Pihak berwenang tidak akan berani melakukan apapun terhadap Kaya Mitsui, kata Zhao Chuan Jitian. Para politisi berpengaruh itu berutang posisi mereka pada dukungan keluarga Mitsui. Jika Kaya Mitsui memutuskan untuk bersikap keras, mereka seharusnya tidak berharap semuanya akan berjalan baik untuk satu pun dari mereka. Pria berpakaian hitam itu tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Jika mereka tidak berani bergerak melawan Kaya Mitsui, lalu apa arti dari surat perintah pencarian ini? Mungkin itu hanya sementara. Zhao Chuan Jitian mengangkat foto Kaya Mitsui. Pemberitahuan itu tidak secara eksplisit menyebutkan surat perintah terhadap Kaya Mitsui. Yang sebenarnya mereka incar adalah pria ini. Jadi, kita biarkan saja ini berlalu. Zhao Chuan Jitian bersandar di kursinya, merokok dengan tenang, terdiam selama lebih dari setengah menit. Pertama, atur beberapa orang untuk melancarkan serangan tentatif terhadap Yamaguchi Gumi. Meskipun orang-orang di atas kita tidak akan langsung berselisih dengan Kaya Mitsui, ini tetap merupakan peluang bagus yang bisa kita manfaatkan. Kalau begitu, mari kita mulai di prefektur Shizuoka. Zhao Chuan Jitian menyerahkan foto itu. Buatlah beberapa salinannya. Jika benar-benar ditemukan, kita bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak berwenang. Itu akan sangat menguntungkan kita. Dipahami. Pria berpakaian hitam itu mengambil foto itu dan berjalan pergi. Pada saat itu, Lin Yi dan Kaya Mitsui sedang duduk di dalam mobil, dengan sabar menunggu target yang tepat muncul. Bagi Kaya Mitsui, mampu merasakan detak jantung satu sama lain seperti ini adalah sesuatu yang sudah lama diimpikannya. Dia sangat berharap momen ini dapat berlangsung selamanya. Sepertinya ada seseorang yang keluar. Perkataan Lin Yi menyadarkan Kaya Mitsui kembali ke dunia nyata. Dia menyesuaikan postur tubuhnya dan melirik keempat orang yang muncul dari pintu belakang. Dilihat dari penampilannya, kemungkinan besar mereka dari asosiasi Ikegawa. Keluar jam segini, mereka mungkin mau makan malam. Lin Yi melihat arlojinya. Sudah lewat jam 3 pagi, dan mereka masih keluar mencari makan. Jadwal mereka sungguh luar biasa. Orang-orang ini menjalani kehidupan yang penuh pesta pora, komentar Kaya Mitsui. Jadwal kerja dan istirahat mereka terbalik total, semata-mata ditentukan oleh keinginan mereka. Dengan uang, mereka berfoya-foya, tanpa uang, mereka bersembunyi di dalam rumah, tak pernah keluar. Kita tak bisa menilai mereka dengan standar orang normal. Kau benar, kata Lin Yi sambil tertawa. Jika mereka benar-benar keluar untuk mencari camilan, maka kita punya kesempatan. Ikuti mereka, dan kita akan punya kesempatan untuk bergerak, saran Kaya Mitsui. Tak seorang pun dari mereka bergerak, malah mengamati setiap tindakan mereka dari dalam mobil. Sementara itu, pria berpakaian hitam, Beihai Changji, juga memfokuskan pandangannya ke mobil Lin Yi. Ada apa, Tuan Beihai? Mobil itu terlihat agak familiar. Beihai Changji mengeluarkan fotokopi untuk membandingkannya dengan mobil di kejauhan. Semakin dia melihat, semakin cocok. Hei, mobil ini terlihat persis seperti yang ada di pengumuman pencarian, kata seseorang. Dan lihat, ada dua orang di dalam mobil. Wanita itu bahkan terlihat sangat mirip dengan yang difoto. Beihai Changji bertukar pandang dengan ketiga orang lainnya, kegembiraan yang nyaris tak tertahan tampak di wajah mereka. Laporan pencarian mengatakan bahwa menangkap mereka akan menghasilkan hadiah 1 miliar yen. Mungkinkah Dewi Keberuntungan telah tersenyum kepada kita? Kelihatannya mungkin, tapi bukankah sebaiknya kita memanggil yang lain untuk bantuan? Tentu saja tidak, tegas Beihai Changji. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin kecil bagian kita dari hadiahnya. Tidak perlu memberitahu siapapun, kita berempat di sini sudah cukup untuk menanganinya. Setuju. Beihai benar. Setelah mengambil keputusan, Beihai Changji melambaikan tangannya. Ikuti saya dan lihatlah. Baiklah. Keempatnya mendekat dengan hati-hati, mengira mereka pemburu yang sedang mengintai mangsa. Tanpa mereka sadari, mereka sudah ditandai sebagai domba yang akan disembelih. Ini adalah kesalahan saluran resmi Jepang, mereka tidak menjelaskan secara gamblang tentang pencarian tersebut. Mereka gagal menekankan betapa berbahayanya Lin Yi sebenarnya. Akibatnya, keempat orang itu hanya menganggap Lin Yi sebagai penjahat penting, tanpa menyadari kemampuan aslinya. Melihat Beihai Changji mendekat, Lin Yi dan Kaya Mitsui saling bertukar pandang, keduanya memendam keraguan dalam benak mereka. Ekspresi keempat pria itu waspada, bukan seperti orang yang mengambil mobil untuk membeli makanan larut malam,
tetapi justru ditujukan kepada mereka secara khusus. Tuan Lin Yi, ada yang terasa aneh, bisik Kaya Mitsui dengan nada hati-hati. Aku sudah menyadarinya. Kita mungkin sudah ketahuan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Lin Yi segera menyalakan mobil dan melaju pergi. Melihat Lin Yi pergi, Beihai Changji dan yang lainnya langsung bereaksi. Mobil itu mencurigakan. Kejar dia. Keempatnya berlari ke kendaraan mereka sendiri, mengejar ke arah Lin Yi. Ekspresi Lin Yi berubah muram. Ini bukan skenario yang ia duga. Tidak diragukan lagi, mereka memang telah melihatnya. Namun, sejak mereka meninggalkan kota hingga saat ini, baru 2 jam berlalu. Namun kabar sudah sampai di daerah ini. Itu pertanda buruk. Pada saat ini, tampaknya bukan hanya ibu kota saja yang terisolasi, tetapi mungkin seluruh negeri. Perjalanan pelarian yang akan datang ditakdirkan semakin berbahaya. Tuan Lin Yi, mereka sedang mengejar, kata Kaya Mitsui sambil melirik kaca spion. Itulah yang kuinginkan dari mereka, kalau tidak, tukar mobil tidak akan berhasil bagi kita, jawab Lin Yi sambil menyeringai. Kaya Mitsui terkejut sesaat sebelum memahami maksud Lin Yi. Beberapa penjahat biasa yang hanya ahli dalam perkelahian hampir tidak mungkin bisa menjadi ancaman baginya. Yang ia butuhkan hanyalah lokasi yang cocok untuk bergerak. Jalannya peristiwa sepenuhnya berada di bawah kendali Lin Yi, membuat kekhawatirannya tidak perlu. Saat para pengejar semakin dekat, Lin Yi tiba-tiba mempercepat lajunya, membuka jarak tertentu, lalu memperlambat lagi untuk menggoda mereka maju. Setelah berlari sejauh 30 km, Lin Yi melaju ke jalan pedesaan yang sempit dan berhenti di suatu tempat yang gelap dan sepi. Tetap di mobil. Aku akan mengurus ini, kata Lin Yi. Oke. Kaya Mitsui mengangguk pelan, tetap diam. Keyakinannya pada kemampuan Lin Yi sungguh mutlak. Di luar mobil, Lin Yi menyesuaikan pakaiannya dan berdiri di sisi kendaraan. Beberapa saat kemudian, mobil Beihai Changji berhenti beberapa meter jauhnya. Keempatnya keluar secara berurutan. Mereka menyadari bahwa pria yang berdiri di hadapan mereka tidak mirip dengan buronan di foto. Ia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Namun, mobil yang dikendarainya sangat sesuai dengan fotonya. Selain itu, di dalam mobilnya ada seorang wanita, cantik dan muda, yang sedikit mirip dengan Kaya Mitsui. Mengapa kau mengikutiku? Lin Yi menyerang lebih dulu, suaranya tenang. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami diskusikan dengan Anda. Saya hanya orang biasa. Apa yang ingin Anda tanyakan? Beihai Changji mencibir. Itu sesuatu yang akan kita ketahui setelah kita bicara. Kami harap Anda mau bekerja sama. Bab 2504. Momen krisis. Lin Yi mengangkat bahu. Tidak masalah. Bagaimana kau ingin aku bekerja sama? Berdiri diam dan jangan bergerak. Baiklah. Beihai Changji dan 3 orang lainnya mendekati Lin Yi, siap memanggil Kaya Mitsui turun dari mobil juga. Tepat saat mereka mendekati Lin Yi, kilatan dingin melintas. Beihai Changji tiba-tiba merasakan dingin di perutnya dan menatap ke bawah, hanya untuk melihat bahwa perutnya telah tertusuk. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat ketiga orang yang tersisa menjadi panik. Tak seorang pun menduga hal seperti itu akan terjadi. Kaki mereka terasa lumpuh, tak berdaya bergerak. Namun tak lama kemudian, ketiganya tersadar dari keterkejutannya dan mengeluarkan pisau lipat dari saku mereka. Usahamu sia-sia, jangan repot-repot berjuang lagi. Mengesampingkan Beihai Changji, Lin Yi segera menyerbu ke depan, mengangkat kakinya dan menendang salah satu dari mereka tepat di dada. Kekuatan dahsyat itu membuat pria itu seolah-olah tertabrak truk. Ia batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah sebelum jatuh ke tanah, tak mampu berdiri. 2 orang sisanya tidak bernasib lebih baik, karena Lin Yi dengan cepat mematahkan leher mereka satu demi satu, meninggalkan mereka tak bernyawa di tempat. Setelah berurusan dengan keempatnya, Lin Yi berjalan ke mobil dan memanggil Kaya Mitsui. Kamu masuk mobil dulu. Aku akan urus mayat-mayat ini. Oke. Melihat mayat-mayat di tanah, Kaya Mitsui tidak menunjukkan rasa tidak nyaman dan dengan santai duduk di kursi penumpang depan. Lin Yi menyeret keempat mayat itu ke kendaraan aslinya dan membakarnya dengan satu korek api. Kobaran api menerangi jalan gelap gulita di depan, menyerupai jalan terang menuju kebebasan. Keluar dari bahaya, keduanya melaju dan langsung menuju Hiroshima. Namun Lin Yi tidak sepenuhnya santai, karena mereka menemui banyak blokade jalan oleh polisi di sepanjang jalan. Tanpa diragukan lagi, mereka sedang menyelidiki keberadaannya. Lin Yi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Siapa sebenarnya yang mengatur semua ini di balik layar? Respon mereka yang cepat dan pengawasan yang tak tertembus menghasilkan jaring penggerebekan yang nyaris sempurna. Setelah berkendara selama lebih dari 3 jam, fajar menyingsing sekitar pukul 6 pagi. Kaya Mitsui, yang diliputi rasa lelah, menolak tidur,
ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lin Yi. Ini bukan jalan menuju Hiroshima. Melihat Lin Yi mengubah rute, Kaya Mitsui mengingatkannya, khawatir dia mungkin menuju ke arah yang salah. Mobilnya kehabisan bensin. Aku mau berhenti sebentar untuk mengisi bensin dan membeli beberapa barang. Kamu pasti lapar. Tapi bisakah kita berhenti di mana saja? Bagaimana kalau kita ketahuan? Sambil menunjuk ke wajahnya, Lin Yi menyeringai. Lihat aku sekarang. Apakah ada yang mengenaliku? Benar. Kaya Mitsui terkekeh. Kau benar-benar terlihat seperti kakek tua yang tidak berguna sekarang. Lin Yi mencubit pipinya. Tunggu saja sampai kita beres, aku akan tunjukkan padamu apakah orang tua ini punya kemampuan atau tidak. Tentu saja, aku menginginkannya. Baiklah, tetaplah di mobil dan tunggu aku. Kaya Mitsui mengangguk, lalu merogoh tasnya dan menyerahkan sejumlah uang tunai. Kartu kredit sudah tidak berguna lagi. Ini semua uang tunai yang tersisa, terserah kamu. Petik 2. Ini akan berlangsung beberapa hari. Tunggu aku di sini. Setelah mengingatkannya sebentar, Lin Yi keluar, memberi isyarat kepada petugas untuk mengisi tangki, dan berjalan ke toko swalayan untuk membeli perlengkapan. Sementara itu, Kaya Mitsui mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya, menunggu dengan hati-hati kembalinya Lin Yi. Pada saat itu, sebuah mobil polisi melaju dari kejauhan. Seorang pria berseragam keluar dan berkata kepada rekannya, tunggu aku di sini. Aku mau ambil sebungkus rokok. Bisakah kamu ambilkan aku bola nasi juga? Setelah bekerja semalaman, aku kelaparan. Ming Tai, bagaimana denganmu? Aku juga. Aku mau nasi kepal juga, kata Ming Tai sambil menguap. Mengerti. Polisi itu mengangguk dan berjalan menuju toko serba ada untuk membeli rokok dan sarapan. Dengan derit, pintu terbuka. Lin Yi, yang sedang melihat-lihat tanpa tujuan, secara naluriah melirik, jantungnya berdebar kencang saat ia dengan hati-hati menggeser tubuhnya lebih jauh ke belakang rak agar tak terlihat. Sebungkus rokok, tolong. Dan 3 bola nasi. Bola nasinya belum siap, akan memakan waktu sekitar 20 menit. Aku tidak punya waktu sebanyak itu. Berikan saja rokoknya. Baiklah. Pemilik toko serba ada itu berbalik untuk mengambil rokok sementara polisi mengeluarkan poster pencarian. Di atasnya tidak lain adalah potret Lin Yi. Dalam keadaan normal, Kaya Mitsui seharusnya juga masuk dalam daftar orang yang dicari, tetapi tidak seorang pun berani memasukkannya. Hal ini karena tidak ada bukti yang menunjukkan Kaya Mitsui membantu Lin Yi, dan penangkapannya semata-mata untuk menekannya. Oleh karena itu, namanya tidak tercantum di poster. Pasang ini di pintu nanti. Kalau kamu lihat orangnya, segera hubungi kami. Ya ampun, hadiah 1 miliar yen. Orang ini pasti sangat berharga, seru pemilik toko itu. Dia pasti telah melakukan kejahatan serius sehingga pantas menerima uang sebanyak ini. Kami juga tidak tahu, jawab petugas itu dengan tidak sabar. Gara-gara dia, kami jadi tidak bisa tidur semalaman, sungguh menyebalkan. Sulit. Aku akan segera memasang pengumuman itu di jendela. Penjaga toko itu bersikap kooperatif tanpa berkomentar lebih jauh. Sialan, kalau aku tangkap dia, aku akan membuatnya membayar dan memberinya pelajaran yang tidak akan dia lupakan. Sambil mengumpat, petugas itu mengambil rokoknya dan pergi. Dahi Lin Yi berkerut, jantungnya berdebar tak terkendali. Namun dia tetap tenang, melangkah ke konter dan membayar dengan sikap tenang. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang membayar tepat di depan mereka adalah buronan yang sedang mereka buru. Sambil membayar, pandangan Lin Yi mengamati jendela luar secara diam-diam, mengawasi setiap perubahan yang tiba-tiba. Namun, takdir tidak berpihak padanya. Tepat ketika Lin Yi mengira ia bisa tetap tak terlihat, ia melihat sekilas petugas yang baru saja membeli rokok berjalan menuju Kaya Mitsui. Cepat beri aku kembaliannya, aku sedang terburu-buru, desak Lin Yi. Oh, langsung saja, Tuan. Di luar toko serba ada, petugas pembelian rokok kembali menuju mobil patroli. Namun sebelum melangkah beberapa langkah, secara naluriah ia melihat mobil yang sedang mengisi bahan bakar di dekatnya. Itu hanya pandangan sekilas, namun ada sesuatu yang mencurigakan, yang memicu kecurigaannya. Wanita yang duduk di kursi penumpang tampak anehnya familiar. Mungkin karena keakraban dengan pekerjaannya, kepekaan petugas terhadap wajah jauh melebihi orang pada umumnya. Bahkan dengan topeng yang menutupinya, mata Kaya Mitsui tampak jelas. Masih menyimpan keraguan, polisi itu mulai berjalan menuju Kaya Mitsui. Kaya Mitsui memperhatikan sosok yang mendekat. Ekspresinya menjadi gelap sementara jantungnya berdebar kencang. Tangkinya belum penuh, Lin Yi belum kembali, dan pergi sendirian adalah hal yang mustahil. Keluar dari mobil secara tiba-tiba hanya akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan.
Tidak ada yang dapat dilakukannya kecuali tetap bertahan, beradaptasi dengan situasi, dan berharap itu hanyalah alarm palsu. Bab 2505. Kebuntuan. Dong dong dong. Polisi itu berjalan mendekat dan mengetuk jendela mobil. Detak jantung Kaye Mitsui bertambah cepat, tidak yakin bagaimana harus merespons. Jika dia menurunkan kaca jendela, ada risiko dia akan memperlihatkan dirinya. Hai, Tuan. Tepat ketika Kaye Mitsui benar-benar kebingungan, Lin Yi muncul di luar dan menepuk bahu polisi itu. Hore! Dalam sekejap, Kaye Mitsui merasakan kelegaan menyelimuti dirinya, seolah-olah ditarik dari neraka ke surga. Dengan adanya Lin Yi di dekatnya, dia tidak takut pada apapun. Ada apa? Ada yang Anda butuhkan? Polisi itu berbalik dan bertanya. Saya baru saja melihat surat perintah pencarian yang dikeluarkan oleh bos tadi, dan tiba-tiba teringat, sepertinya saya pernah melihat mereka sebelumnya. Benarkah? Di mana? Ekspresi wajah petugas itu menjadi gembira, tangannya tanpa sadar meraih senjatanya. Ini adalah buronan dengan hadiah miliaran dolar, jika dia menangkapnya, dia tidak perlu khawatir lagi seumur hidupnya. Sepertinya ada di depan. Kamu akan melihatnya kalau kamu ke sana. Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Saya sudah memverifikasinya beberapa kali, jawab Lin Yi. Tapi kurasa kau harus membawa beberapa orang lagi. Kalau hadiah sebesar itu sudah diberikan, dia pasti tangguh. Petugas itu terkekeh puas, jangan khawatir, saya punya pistol di tangan saya. Selama saya mengarahkannya ke kepalanya, dia akan patuh berlutut dan mendengarkan saya. Dia tahu betul, jika dia sendiri yang menemukan buronan itu, maka seluruh hadiah miliaran dolar itu akan menjadi miliknya sendiri. Jika dia memanggil bala bantuan, dia harus berbagi hadiah dengan mereka, yang mana tidaklah sepadan. Lagi pula, dia punya pistol, kalau targetnya berani melawan, dia akan tembak mati saja. Terima kasih atas tipnya. Petugas itu menyesuaikan perlengkapannya dan bersiap untuk memeriksanya. Zenyi, mau kemana kamu? Teriak salah satu rekannya yang duduk di mobil polisi. Nasi kepal tidak dijual di sini. Aku akan pergi ke tempat lain untuk membelikannya untukmu. Terima kasih, sangat dihargai. Tidak sama sekali, senior. Petugas Zenyi tidak dapat menyembunyikan seringainya, sudah membayangkan bagaimana dia akan merayakannya nanti. Tanpa menghiraukan rekan-rekannya, Zenyi bergegas menuju gang. Pada saat yang sama, Lin Yi melirik kamera keamanan di dalam pom bensin dan mengidentifikasi titik buta sebelum diam-diam menyelinap pergi. Begitu dia pergi, Lin Yi langsung berlari kencang dan menyusul petugas yang bernama Zenyi. Rencana Lin Yi sederhana, melenyapkannya. Jika tidak, kecurigaan pasti akan tertuju padanya. Mengapa kamu di sini? Melihat Lin Yi, Zenyi tampak terkejut. Aku khawatir kamu tersesat, jadi aku datang untuk membimbingmu. Kamu cukup bijaksana, jawab Zenyi. Aku belum melihat siapapun, jadi cepat tunjukkan jalannya. Baiklah. Beberapa menit kemudian, Zenyi menyadari keadaan sekelilingnya sunyi, hanya dipenuhi bangunan-bangunan bobrok dan tidak ada jejak orang. Pemandangan tandus itu memicu keraguan dalam benaknya. Tidak ada siapa-siapa di sini. Di mana buronan yang kau bicarakan? Jangan terburu-buru, dia ada di depan. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, Lin Yi berhenti di dekat penutup lubang gat. Sambil menunjuk ke sebuah rumah merah bobrok di depan, dia berkata, "Aku melihatnya di sana. Kalau kau ingin menangkapnya, sekaranglah saatnya." Petugas Zenyi mengeluarkan senjatanya dan dengan hati-hati mendekati rumah merah itu. Tiba-tiba, Zenyi merasakan sengatan tajam, diikuti rasa sakit luar biasa yang menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tak tertahankan. Tepat saat dia hendak berteriak, dia menyadari mulutnya telah disumpal, membuatnya terdiam. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk berbalik, hanya untuk melihat penyerangnya, yang seharusnya menjadi pemandunya. Dalam sekejap, dia mengerti segalanya. Itu kamu. Kau tahu terlalu banyak, jadi aku tak bisa membiarkanmu hidup. Waktunya menemui ajalmu. Dengan satu tusukan cepat, Zenyi tewas tanpa perlawanan. Lin Yi buru-buru membuka penutup lubang gat, melemparkan mayat ke dalam, dan merapikan pakaiannya sebelum meninggalkan tempat kejadian. Kembali ke pom bensin, Lin Yi melihat Kaye Mitsui sudah mengendarai mobil ke persimpangan kecil dan dengan cemas memanggil. Tuan Lin Yi, masuk ke mobil, cepat. Tidak perlu terburu-buru, kata Lin Yi dengan suara rendah. Rekan-rekannya sudah dekat. Kalau petugas di mobil itu menyadari salah satu rekan mereka hilang, mereka pasti akan memeriksa rekaman CCTV di sini. Kita harus mencegah masalah di masa mendatang sekarang. Dipahami. Awasi mobil itu. Kalau mulai bergerak, ikuti saja, tapi tidak ada lagi yang perlu kau lakukan. Baiklah. Sambil menyesuaikan pakaiannya, Lin Yi menghindari semua kamera keamanan dan berjalan menuju mobil polisi yang terparkir di pinggir jalan. Kenapa lama sekali?
Kenapa dia belum kembali, seru petugas Mingtai. Dia selalu berlama-lama. Kita tunggu saja sedikit lebih lama, kata Tiangang. Dong dong dong. Pada saat itu, Lin Yi mengetuk jendela mobil. Mingtai dan Tiangang membeku sesaat sebelum menurunkan jendela. Ada apa? Seorang polisi baru saja mengatakan dia melihat buronan itu. Dia tidak bisa menanganinya sendiri, jadi dia meminta saya memanggil Anda untuk meminta bantuan. Mendengar hal ini, kedua petugas menjadi gembira. Di mana dia? Cepat, bawa kami ke sana. Oh, baiklah. Dengan bersikap polos, Lin Yi naik ke mobil mereka. Kendaraan polisi mulai bergerak perlahan, dengan Kaya Mitsui mengikuti dari belakang. Mereka berkendara ke dermaga yang sepi dan terbengkalai, menenggelamkan mobil polisi di laut, dan kembali untuk bertemu kembali dengan Kaya Mitsui. Tuan Lin Yi, apakah semuanya sudah diurus? Kaya Mitsui bertanya dengan gugup, rasa lega yang sebelumnya ia rasakan kini hilang sepenuhnya karena cobaan ini. Untuk saat ini, semuanya seharusnya baik-baik saja, tetapi situasinya tidak terlihat bagus, jawab Lin Yi, menyalakan sebatang rokok sambil memikirkan semuanya dengan tenang. Upaya pencarian pihak berwenang jauh lebih besar dari yang kami perkirakan. Saya menduga sekarang ada surat perintah pencarian untuk kami di setiap daerah padat penduduk, sehingga mustahil menemukan tempat berlindung yang aman. Kau menyamar, jadi kebanyakan orang tidak akan mudah mengenalimu, tapi aku tidak punya keuntungan itu. Kaya Mitsui berkata dengan sedih. Semua masalah ini bermula karena kesalahanku. Akulah yang menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu, kata Lin Yi dengan serius. Kamu punya tempat yang sangat penting di hatiku, kamu tak pernah menjadi beban bagiku. Kaya Mitsui dengan lembut menyeka air matanya. Kelemahan dalam dirinya sepenuhnya terungkap di hadapan Lin Yi. Jangan ada yang lewat sini lagi. Makan dulu, nanti malam kita pindah lagi. Mengerti? Kaya Mitsui mengangguk patuh, lalu diam-diam memakan makanan yang dibelinya dari toko swalayan. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mengakses akun email rahasianya. Di dalamnya ada lebih dari selusin email dari Liu Hong. Saat itulah Lin Yi menyadari bahwa situasi di Jepang jauh lebih rumit dari yang dibayangkannya. Pasukan internasional lainnya telah tiba di sini secara diam-diam. Hal ini membuat Lin Yi merasa semakin tidak yakin. Berurusan dengan Gerard dan Morimoto Chunyi saja sudah menguras tenaganya, sedangkan untuk masa depan, dia bahkan tidak bisa berspekulasi. Melihat ekspresi muram dan keheningan panjang Lin Yi, Kaya Mitsui duduk di dalam mobil, tampak semakin sedih. Jika hanya Tuan Lin Yi saja, pasti dia sudah melarikan diri dari Jepang, pikir Kaya Mitsui dalam hati. Bab 2506. Memiliki anak. Begitu saja, mereka berdua tetap berada di dalam mobil hingga malam tiba. Ekspresi Lin Yi semakin muram. Ia telah memikirkan banyak solusi, tetapi tak satu pun tampak masuk akal. Situasi di Jepang terasa buntu. Sejauh ini, belum ada peluang terobosan yang muncul. Sekitar pukul 10 malam, Lin Yi menyalakan mobil, bersiap untuk beraksi. Tuan Lin Yi, kita mau kemana? Ayo kita periksa bandara dan lihat situasinya. Saat ini, kita hanya bisa berspekulasi. Baiklah, baiklah. Setelah berkendara sekitar setengah jam, Lin Yi memarkir mobilnya 2 km dari bandara Hiroshima. Bukannya ia tidak ingin mendekat, tetapi area di depannya dijaga ketat. Lampu sorot dan lampu depan yang menyilaukan menyala setiap inci dalam radius 100 meter. Semua kendaraan dicegat. Mencoba menyelinap masuk hampir mustahil. Setelah merenung sejenak, Lin Yi mencoba mengambil dua rute alternatif, tetapi situasinya sama, bahkan mungkin lebih ketat. Tanpa pilihan lain, Lin Yi memutar balik mobilnya dan menuju pelabuhan Hiroshima. Situasi di sana hampir sama dengan di bandara, keamanan berlapis-lapis, begitu ketatnya hingga terasa menyesakkan. Tuan Lin Yi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pelabuhan kargo sedikit lebih ramai daripada bandara. Mari kita amati lingkungan sekitar, mungkin kita akan menemukan peluang. Duduk di dalam mobil, Lin Yi memperhatikan aktivitas di pelabuhan dari kejauhan. Yang membuatnya gelisah adalah kenyataan bahwa semua derek raksasa di pelabuhan telah berhenti bekerja, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Inilah skenario yang paling ditakutkannya. Jika pelabuhan ditutup sepenuhnya, berarti semua rute pelarian akan ditutup. Jepang tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lain. Bahkan tidak ada peluang untuk melarikan diri. Tanpa bersuara, Lin Yi menyalakan sebatang rokok lagi. Asap putih mengepul di dalam mobil, firasat buruk membebani pikirannya. Terjebak di sini, semakin dia bergerak, semakin lama dibutuhkan, semakin besar kemungkinan dia akan tergelincir. Pihak berwenang bukanlah orang bodoh, mereka jauh lebih cerdik daripada yang ia perkirakan sebelumnya. Dan kemudian ada agen asing yang juga menyusup ke Jepang. Jika keadaan terus berlarut-larut seperti ini,
dia tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Dia harus menemukan solusinya, cepat. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi pergi. Ia menemukan lokasi konstruksi terbengkalai, diselimuti kegelapan. Tersembunyi di balik malam, tak seorang pun akan dapat menemukan mereka kecuali fajar menyingsing. Lin Yi memainkan ponselnya, alisnya berkerut erat. Pada titik ini, yang dapat dilakukannya hanyalah menunggu dan melawan pihak lain. Perekonomian Jepang sangat bergantung pada perdagangan ekspor-impor. Pelabuhan yang tertutup rapat tidak akan bertahan lama. Paling lama dalam sebulan, kapal-kapal harus berlayar lagi. Jika dia bisa bertahan selama setengah bulan lagi, mungkin masih ada kesempatan. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Menyadari Kaye Mitsui bergerak gelisah, Lin Yi bertanya. Saya duduk di mobil sepanjang hari, jadi hanya sebentar, kata Kaye Mitsui. Tapi ini bukan masalah serius. Aku bisa menahannya, hanya perlu sedikit peregangan. Ayo, kita keluar dan jalan-jalan sebentar, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kita aman untuk saat ini, jadi kita tidak perlu terlalu berhati-hati. Tidak akan ada yang menemukan kita di sini. Kamu yakin tidak apa-apa? Tentu saja. Apa aku boleh bercanda tentang hal seperti ini? Satu demi satu, mereka keluar dari mobil. Kaye Mitsui menghirup udara segar dalam-dalam dan meregangkan badan dengan malas, pinggang rampingnya berkilau bak batu giok. Bapak, Lin Yi. Kaye Mitsui membuka lengannya lebar-lebar. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Lin Yi sambil terkekeh. Lin Yi setengah terhibur, setengah jengkel. Kau taipan keuangan kelas dunia, dan kau masih bertingkah seperti ini. Apa kau tidak malu? Tidak sama sekali, kata Kaye Mitsui genit, nadanya menggoda. Lagi pula tidak ada orang lain di sini. Lagi pula, memeluk pria yang kucintai itu sah-sah saja. Ayo, peluk aku. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum, membuka lengannya untuk memeluk Kaye Mitsui. Dia menempelkan kepalanya erat-erat di dada Lin Yi. Pada saat itu, dia merasa tenang, jiwanya damai. Kaye Mitsui memeluk erat Lin Yi, dengan rakus menikmati kehangatan dadanya. Keduanya berdiri di sana berpelukan selama lebih dari setengah jam. Saat malam bertambah dingin, Kaye Mitsui sedikit menggigil, mendorong Lin Yi untuk mendesaknya kembali ke dalam mobil. Mereka bersandar di kursi masing-masing, menatap bulan di balik jendela. Kali ini, Kaye Mitsui tidak bertanya kepada Lin Yi apa langkah mereka selanjutnya. Jika saja dia bisa, dia berharap sisa hidupnya dapat membeku di momen ini selamanya. Bahkan jika dia harus menghabiskan seluruh hartanya, dia tidak akan ragu. Karena hanya dengan cara inilah dia dapat memonopoli keindahan Gunung Fuji. Tuan Lin Yi, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Jantung Kaye Mitsui berdebar kencang. Setelah hening beberapa saat, ia menatap Lin Yi dengan sungguh-sungguh. Kaye Mitsui ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Kenapa kamu ragu-ragu begitu? Katakan saja terus terang, kata Lin Yi. Rona merah muncul di wajahnya, seolah-olah cahaya matahari terbenam telah mewarnai pipinya. Aku ingin. Kaye Mitsui tergagap lagi, berjuang lama namun gagal menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya. Sudahlah. Kita nikmati saja bulannya bersama, akhirnya dia berkata. Kenapa tiba-tiba malu-malu? Kalau ada yang mau kamu katakan, katakan saja. Jangan bertingkah seperti perempuan. Tapi aku memang seorang wanita. Kaye Mitsui cemberut dengan menggemaskan, memancarkan kepolosan yang menawan. Seolah-olah semua kekhawatiran pelarian mereka telah ditinggalkan. Mungkin karena Lin Yi ada di sisinya, bersamanya, dia tidak takut pada apapun. Baiklah, baiklah. Sekarang bisakah kamu akhirnya mengatakan apa yang ingin kamu katakan? Sambil menggembungkan pipinya, Kaye Mitsui bergumam, aku ingin, setelah semuanya beres, aku ingin punya anak. Seorang anak. Ya. Kaye Mitsui mengangguk pelan. Aku sendiri yang akan membesarkan mereka di Jepang. Aku tidak akan mencarimu. Tapi kalau kamu benar-benar menentang ide itu, aku tidak akan melanjutkannya. Jadi kamu ragu-ragu selama ini hanya untuk mengatakan itu. Ya, Kaye Mitsui mengakui. Sebelum semua ini terjadi, aku tidak punya pikiran ini. Tapi setelah kau pergi, aku terus memikirkannya untuk waktu yang lama. Aku takut akan menyesalinya nanti, jadi aku punya ide ini. Lagi pula, dengan kerajaan sebesar grup Mitsui, aku tidak bisa menyerahkannya kepada orang luar. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Setelah ini semua selesai, kami akan mewujudkannya. Mendengar janji Lin Yi, senyum cerah mereka di wajah Kaye Mitsui, secemerlang bunga mawar yang sedang mekar penuh. Lin Yi dengan lembut memegang tangannya dan berkata dengan lembut. Sudah malam. Kamu harus istirahat. Jangan begadang denganku. Aku ingin menemanimu. Tidak perlu.
Kamu tidak sepertiku, kamu tidak bisa begadang. Istirahatlah sekarang, jadilah anak baik. Baiklah, dia mengangguk, meregangkan badan sedikit sebelum mengambil posisi yang nyaman dan tertidur dengan damai. Tidak seorang pun tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum Kaie Mitsui diam-diam membuka matanya. Dia menatap Lin Yi yang sedang tidur, tatapannya dipenuhi dengan keengganan. Mengambil napas dalam-dalam, dia mencoba menenangkan emosinya. Kemudian, dia dengan hati-hati mendorong pintu mobil dan keluar tanpa suara. Kamu mau pergi kemana? Bab 2507. Pilihan terakhir. Kata-kata Lin Yi yang tiba-tiba bergema, mengejutkan Kaie Mitsui. Tubuhnya menegang, jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tuan Lin. Lin Yi bersandar di kursinya, menatap mata Kaie Mitsui, suaranya berat. Kamu mau pergi kemana? Lin Yi mengulanginya dengan lembut, menyebabkan bulu kuduk Kaie Mitsui berdiri. Aku ingin. Dengan mengumpulkan keberanian yang besar, Kaie Mitsui mencoba menjernihkan pikirannya, tetapi tatapan Lin Yi membuatnya merasa sangat gelisah. Mata cekung itu bagaikan pisau, mengupasnya lapis demi lapis. Di hadapannya, tak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Aku ingin pergi. Dengan begini, kamu akan aman. Apakah kamu benar-benar berpikir aku membutuhkan seorang wanita untuk mengeluarkanku dari kekacauan ini? Tapi sekarang tidak ada jalan lain, kata Kaie Mitsui lembut. Jadi, kau percaya menyerahkan diri akan membantu. Aku punya catatan berurusan dengan tokoh-tokoh terkemuka. Kalau mereka menolak melepaskanmu, aku akan membongkar semuanya. Skenario terburuknya, kita akan jatuh bersama. Aku sudah memutuskan. Jika solusimu berhasil, aku pasti sudah menggunakannya sejak lama, kata Lin Yi. Saat ini di Jepang, situasinya jauh lebih kacau daripada yang Anda bayangkan. Yang benar-benar mengendalikan masalah ini bahkan bukan Sunrise Landese. Sekalipun Anda menyerahkan informasi rahasia itu tidak akan mengubah apapun. Yang akan dirugikan adalah grup Mitsui dan otoritas Jepang, tetapi itu tidak akan memberikan dampak positif apapun bagi situasi saat ini. Kaie Mitsui membeku di tempat. Ini adalah sesuatu yang tidak diantisipasinya. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan memikirkan hal-hal ini lagi, kata Kaie Mitsui, cemberut seperti anak kecil yang ketahuan berbuat nakal. Tidurlah, ini belum fajar, kata Lin Yi lembut. Lin Yi dengan lembut menggenggam tangan Kaie Mitsui. Kehangatan telapak tangannya sangat menenangkannya, dan ia pun segera tertidur. Lin Yi pun memejamkan matanya, tetapi alisnya berkerut dalam. Dia lebih sadar daripada orang lain akan bahaya yang ada di depannya. Ghost, Night Ghost, dan berbagai organisasi luar negeri semuanya mencarinya. Dan tidak ada satupun musuh yang mudah untuk dihadapi. Salah satu dari mereka saja dapat menandingi Brigade Garda Pusat. Baru sekarang dia menyadari bahwa krisis panem tahun lalu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Kali ini, Lin Yi tidak yakin berapa lama dia bisa bertahan. Bahaya tampak siap meletus kapan saja. Karena orang-orang itu bukan orang bodoh. Tiba-tiba, Lin Yi membuka matanya. Di luar jendela mobil, langit malam yang gelap gulita. Itu seperti bongkahan es hitam raksasa, yang membungkus mereka dengan erat di dalamnya. Lin Yi tidak bisa memastikan apakah, saat fajar menyingsing, banjir dahsyat akan melanda. Lin Yi menyipitkan matanya setengah dan bergumam pada dirinya sendiri. Hanya ada satu jalan tersisa. Di Zhonghai, di jalan tol Jinglu, sebuah Honda Type R merah melaju kencang menuju Zhonghai. Secara bertahap, mobil memasuki kota dan kecepatannya melambat. Lelaki berpakaian hitam itu duduk di dalam mobil, mengenakan jaket hitamnya yang tidak pernah berubah, seluruh tubuhnya terbungkus rapat. Kali ini, wajahnya tidak lagi tersembunyi di balik topeng badut, tetapi topeng wajah hitam dan kacamata hitam. Mengikuti pola pikir masyarakat Tiongkok, seseorang yang berpakaian seperti ini akan menarik perhatian polisi, meskipun mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Pria berpakaian hitam tampaknya memahami hal ini dan sengaja menghindari tempat ramai hampir sepanjang waktu. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah ia menghindari polisi atau kerumunan orang yang ramai. Dengung, dengung, dengung. Saat mobil memasuki kota, suara dengungan bergema di dalamnya. Pria berpakaian hitam itu mengemudikan mobilnya ke sebuah gang kecil dan berhenti di pinggir jalan. Dengan hati-hati, pria berpakaian hitam itu meraih ke dalam kompartemen sandaran tangan di dekatnya dan mengambil sebuah kotak putih, lalu membukanya perlahan untuk memperlihatkan telepon genggamnya di dalamnya. Meskipun modelnya lama, masih terlihat baru. Stiker di bagian belakang ponsel, yang menggambarkan putri salju dan 7 kurcaci, sedikit menguning tetapi masih baik-baik saja. Pria berbaju hitam itu menjawab panggilan. Suara si pembicara serak, seolah-olah ada tangan yang mencekiknya, tanpa emosi atau nada.
Kamu seharusnya sudah tiba di Zonghai sekarang. Pria berpakaian hitam itu mengetuk layar dengan pelan. Sekali, untuk konfirmasi. Detailnya sudah dikirim ke ponsel Anda. Bawa dia kembali sesegera mungkin. Ingat, keamanannya sangat penting. Berhati-hatilah selama operasi, kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Pria berpakaian hitam itu mengetuk telepon lagi, menanggapi lawan bicaranya. Saya percaya pada pekerjaanmu seperti biasa. Pergilah dan tangani. Usahakan untuk segera kembali, masih ada urusan mendesak yang menunggumu di Jepang. Demikian pula, dia mengetuk layar sekali lagi. Panggilan telepon berakhir, dan pria berpakaian hitam itu membuka emailnya. Sekitar 3 menit kemudian, ia telah menghafalkan isinya dengan saksama. Baru setelah itu ia menyimpan ponselnya. Namun dalam proses menyimpannya, ia berulang kali memolesnya, dengan cermat dan hati-hati, memperlakukannya seolah-olah itu adalah artefak yang berharga. Baru setelah tidak ada satupun sidik jari yang tertinggal pada perangkat itu, dia menyimpannya. Setelah merapikan semuanya, pria berbaju hitam itu menyalakan kembali Type R-nya dan menuju ke rumah Ji Qingyan. Di dalam rumah Ji Qingyan, Qin Han, Gao Zongyuan, Liang Jinming, dan He Yuan semuanya berkumpul di sana. Kejadian ini menyelimuti mereka dalam perasaan deja vu, bahkan ketakutan. Krisis panen tahun lalu terasa sangat mirip. Apakah masih belum ada kabar? Tanya Ji Qingyan lembut. Lebih dari 2 bulan telah berlalu sejak Lin Yi pergi. Perut Ji Qingyan telah membesar, ia berada di tahap akhir kehamilannya, dengan waktu tinggal sebulan lagi hingga hari persalinannya. Namun kondisinya jauh dari apa yang diharapkan. Dia terjaga setiap malam hingga fajar, menderita sakit kepala hebat, tetapi tidak berani minum obat, memaksakan diri untuk bertahan. Presiden Ji, situasi ini salah saya. Seharusnya saya tidak pernah mendekati Lin Bro, kata Gao Zongyuan dengan nada meminta maaf. Tolong jangan katakan itu, jawab Ji Qingyan. Ini perintah dari atas. Bahkan jika kau tidak datang kepadanya, dia pasti sudah pergi. Dia memang orang yang seperti itu. Kelompok itu kembali terdiam. Qin Han dan Liang Jinming berdiri di pinggir, merokok tanpa henti. Meski mereka tidak mengatakan apapun, hati mereka terasa berat. Pelayaran Simfoni Laut merupakan inisiatif mereka. Sekarang, dengan semua yang telah terjadi, mereka tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa mereka telah menyakiti Lin Yi, dan menjadi kaki tangan. Baiklah, semuanya, jangan terlalu khawatir. Dia berhasil melewati cobaan berat tahun lalu, dia pasti bisa melewatinya kali ini juga, kata Ji Qingyan meyakinkan. He Yuan berkata, mengapa kamu yang menghibur kami sekarang? Mungkin kita terlalu memikirkannya. Saat mereka sedang menjalankan misi, ponsel mereka sering mati. Tidak bisa menghubungi mereka adalah hal yang wajar. Kalian semua pergilah duluan, aku akan tinggal di sini sebentar, kata He Yuan kepada ketiga pria itu. Ketiga lelaki itu saling bertukar pandang dan tanpa berlama-lama, meninggalkan rumah Ji Qingyan, pikiran mereka terbebani. Bab 2508. Kerinduan tidak bisa dipalsukan. Kamu juga harus kembali. Setelah ketiga orang lainnya pergi, Ji Qingyan menyandarkan kepalanya pada satu tangan, berkata, aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Tapi kamu sudah hamil lebih dari 8 bulan, kamu benar-benar tidak bisa terus-terusan memikirkan hal-hal ini setiap hari. Tao Yuan memasang ekspresi getir saat mencoba menghiburnya. Sekalipun kamu tidak mau berpikir sendiri, kamu harus memikirkan bayimu. Aku tahu. Jangan khawatirkan aku, jawab Ji Qingyan, aku mengerti situasi Lin Yi. Dia tidak akan mendapat masalah. Dia tidak akan meninggalkan bayinya tanpa ayah. Tao Yuan mengerutkan kening, tidak yakin harus berkata apa. Dia tahu Ji Qingyan menggunakan optimisme mental untuk mematikan rasa dirinya. Namun ini tidak mengubah apapun. Tidak peduli seberapa hebatnya dia tetaplah manusia, dan kebrutalan perang tidak mengenal ampun bagi siapapun. Kita tidak usah bahas itu dulu. Ayo kita jalan-jalan ke tempat lain dan lihat pemandangannya. Aku agak lelah. Aku akan kembali dan beristirahat dulu. Ji Qingyan menopang pinggangnya saat dia berdiri, dan Tao Yuan bergegas maju untuk membantunya. Kamu sebaiknya kembali saja, aku akan berbaring sebentar, dan aku akan baik-baik saja. Melihat Ji Qingyan bersikeras menyuruhnya pergi, Tao Yuan tidak memaksanya lebih jauh tetapi terus mengingatkannya dengan khawatir sebelum akhirnya pergi. Kembali ke kamarnya, Ji Qingyan bersandar di tempat tidur dan terus-menerus menekan pelipisnya dengan tangannya. Dia tidak yakin apa yang salah, sakit kepala parah ini telah berlangsung selama berhari-hari, dan hanya menggosoknya dengan kuat tampaknya dapat meredakannya. Namun emosinya yang tidak tenang bagaikan sakit kepala ini, kadang membaik, kadang memburuk. Akhirnya, Ji Qingyan menyerah. Ia duduk diam di tempat tidur, membiarkan gelombang kesedihan menerpanya.
Ketika air mata pertama jatuh, dalam hitungan detik ia berubah menjadi hujan deras. Air matanya mengalir deras, tak tertahan namun terdengar sangat sunyi. Pada suatu saat, Ji Qingyan mengangkat telepon di sampingnya. Namun dia ragu-ragu, meletakkannya, lalu mengambilnya lagi, pertempuran keraguan yang mencerminkan hatinya yang tersiksa. Akhirnya, dia menelepon sekretarisnya. Presiden Ji, bantu aku mencari nomor telepon sekretaris Liang. Dimengerti. Akan segera saya kirimkan. Oke. Setelah mengakhiri panggilan, Ji Qingyan duduk diam di tempat tidur, dengan mata terpejam, seolah-olah waktu telah berhenti. Sekitar 12 menit kemudian, sekretaris itu mengiriminya sebuah teks, yang berisi nomor telepon. Sambil menatap nomor itu, Ji Qingyan menggenggam ponselnya erat-erat. Tangannya gemetar sepanjang waktu, dan akhirnya, dia melempar telepon itu ke samping. Dia bersandar lemah di tempat tidur, bibirnya pucat dan tidak sehat. Tetapi akhirnya, dia membuka matanya dan melihat ke arah telepon yang telah dibuangnya. Dia menekan nomor itu. Pada saat itu, Liang Ruoxu telah meninggalkan pekerjaannya di Zonghai dan kembali ke rumah keluarga Liang di Yanjing untuk kehamilannya. Tetapi dia masih menangani beberapa masalah penting, kendalinya tetap utuh. Halo. Sambil sedikit mengerutkan kening, Liang Ruoxu melirik nomor yang tidak dikenal tetapi masih terhubung. Ini adalah saluran pribadinya, yang umumnya tidak dapat diakses oleh kebanyakan orang. Dia bingung, mengapa orang di ujung sana tidak berbicara. Ini aku, Ji Yanyan. Liang Ruoxu membeku, tidak mengharapkan panggilan dari Ji Qingyan. Itu adalah momen langka di mana bahkan seseorang yang setenang dia pun terdiam, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Halo, Presiden Ji. Apakah kamu punya berita tentang dia? Koneksi dari sana terputus, tapi dia sudah mengirim pesan lebih dari 12 jam yang lalu. Dia aman, tidak perlu khawatir. Mereka terdiam beberapa saat, tak seorang pun mengatakan sepatah kata pun, seolah tak yakin apa yang harus dikatakan. Tunggu sebentar, karena sudah lama sekali, mungkin ada kabar terbaru. Aku akan bertanya-tanya. Tanpa menunggu persetujuan Ji Qingyan, Liang Ruoxu meletakkan teleponnya dan keluar dari ruangan, rasa urgensi memudar perlahan saat dia pergi. Dia merasa gelisah, seakan-akan hatinya telah diremas. Ji Qingyan tidak akan menelepon kecuali kerinduannya telah mencapai puncaknya. Cintanya lebih dalam dari cinta siapapun. Oh, kenapa kamu keluar? Butuh bantuan ke kamar mandi. Biar aku bantu. Melihat Liang Ruoxu keluar, neneknya berdiri untuk membantunya. Tidak, aku ingin bertanya sesuatu pada kakek. Liang Xianghe, yang sedang membaca koran, menatap cucunya. Tentang Lin Yi. Liang Ruoxu mengangguk. Sudah ada kabar terbaru. Saya sudah mengirim banyak email, tapi tidak ada balasan. Sinyalnya jelas terblokir. Para pejabat Jepang masih belum menemukan keberadaannya, bagaimana mereka bisa memblokir sinyal dengan begitu tepat. Saya menduga ini pemblokiran tanpa pandang bulu, memutus sinyal di mana-mana kecuali di dalam kota. Bahkan daerah pedesaan pun terdampak. Liang Xianghe meletakkan korannya dan mendesah, lalu berkata, ini tidak baik, ini menunjukkan bahwa para pejabat sangat dekat dengan Lin Yi, dan bahaya bisa datang kapan saja. Ekspresi Liang Ruoxu menjadi panik, hampir membuatnya tersandung, mendorong Liang Xianghe untuk bergegas maju dan mendukungnya. Ada apa denganmu? Apa cuma segini yang bisa menghancurkanmu? Liang Xianghe memarahi. Kamu tahu situasinya, kan? Kalau kamu jatuh, gimana? Dimengerti, kakek. Dia menanggapi dengan lemah dan kecewa sebelum kembali ke kamarnya dan mengangkat telepon lagi. Belum ada kabar terbaru untuk saat ini, tapi ini bukan kabar buruk. Kalau memang ada yang benar-benar terjadi, pasti langsung ada kabar. Terima kasih. Kali ini giliran Liang Ruoxu yang terdiam. Terima kasih juga. Tak seorang pun menutup telepon, keheningan berlangsung selama lebih dari 30 detik sebelum Liang Ruoxu mengumpulkan keberanian untuk memutuskan sambungan. Pada saat itu, rasanya seperti semua udara telah keluar darinya, membuatnya benar-benar kehabisan tenaga. Ji Qingyan juga merasakan hal yang sama. Dia terjatuh ke tempat tidur, seakan-akan seluruh tenaganya telah tersedot keluar, wajahnya memucat. Saat itu, suara Song Lan terdengar dari luar. Ada apa, Bu? Ji Qingyan menyeka sudut matanya, tidak ingin ibunya melihat air matanya. Klik. Pintu didorong terbuka. Song Lan masuk sambil membawa buket bunga besar. Buket bunga mawar putih itu dibungkus dengan mewah dan harganya tentu saja mahal. Apa yang sedang terjadi? Aku baru saja keluar untuk membuang sampah, dan ketika aku kembali, aku menemukan buket besar di pintu. Kurasa itu untukmu. Untukku. Ji Qingyan terkejut, sejak hamil, dia belum menerima hal-hal seperti itu.
Kebanyakan orang akan mengirim mawar, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menerima mawar putih. Aku sudah tua, tentu saja ini bukan untukku, canda Songlan. Kurasa Lin Yi sedang sibuk dan belum sempat kembali, jadi dia membeli bunga-bunga ini untuk dikirimkan kepadamu. Songlan menyerahkan bunga kepada Ji Qingyan sambil berbicara. Ini, milikmu. Aku akan berangkat sekarang. Setelah Songlan pergi, Ji Qingyan memegang buket mawar putih di tangannya. Dia mencari bunga-bunga itu cukup lama, tetapi tidak menemukan jejak pengirimnya, hanya bunga-bunga putih bersih. Tetapi dia yakin tidak mungkin Lin Yi yang mengirimnya. Bingung, Ji Qingyan menatap mawar putih itu dalam diam. Siapa yang mengirim ini? Bab 2509. Menebak satu hal, tapi tidak yang lain. Yan Jing. Liang Xianghe sedang duduk di halaman sambil minum teh. Di atas meja persegi kecil terdapat peta Jepang yang detailnya rumit, bahkan lokasi terkecil pun ditandai tanpa ada yang terlewat. Ini adalah peta sumber daya internal Brigade Garda Pusat, diperbarui setiap 6 bulan dan tidak tersedia di pasaran. Mata Liang Xianghe terpaku pada peta sambil mengangkat cangkir tehnya dengan satu tangan. Saat ia mendekatkan cangkir ke bibirnya, ia merasakan sedikit kegelisahan. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat seorang pria setengah baya yang berpenampilan lusuh berjalan dari belakang. Liang Xianghe mengerutkan kening. Melihat Lin Jingzan di waktu dan tempat seperti ini sungguh tak terduga, namun cukup masuk akal. Jadi kamu datang dan pergi diam-diam begitu saja, ya, kata Liang Xianghe. Kamu sedang pamer, iya. Lin Jingzan duduk berhadapan dengan Liang Xianghe dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, tampak tidak peduli. Jangan bilang begitu. Orang-orang di luar cukup tangguh, aku harus berusaha keras untuk menyelinap masuk. Lin Jingzan terkekeh dan langsung mengalihkan pembicaraan. Ada kabar terbaru dari Jepang. Sekitar 10 jam yang lalu, kami menerima kabar dari pihaknya. Dia aman saat itu, tapi sekarang, siapa yang tahu? Kudengar Jepang sedang berada di bawah darurat militer, tanya Lin Jingzan. Liang Xianghe mengangguk, suaranya semakin berat. Bandara-bandara dijaga ketat oleh militer. Setiap pelancong harus menjalani pemeriksaan ketat untuk naik pesawat. Penerbangan kargo telah ditangguhkan. Jepang tidak seperti Panem, tidak berbatasan dengan negara lain. Dengan tindakan mereka, seluruh negeri ini telah berubah menjadi kurungan. Tidak ada yang bisa keluar. Bajingan-bajingan ini cukup cakap, ya. Lin Jingzan mendecakkan bibirnya dan berkata, harus kuakui, tehmu di sini lebih enak daripada di tempat lain. Bagaimana mungkin kamu tidak khawatir sama sekali? Dia anakku. Dia tidak semudah itu dibunuh. Lin Jingzan tidak punya harapan besar terhadap Lin Yi, dia hanya berharap dia tetap hidup. Memang, dengan kemampuannya, kembali seharusnya bukan masalah. Namun, dia belum memanfaatkan kesempatan ini, tambah Liang Xianghe. Dan kau perlu mengerti, tahun lalu di Panem, dia punya tim yang mumpuni. Sekarang, di sisinya ada seorang perempuan yang bahkan tak bisa mengurus dirinya sendiri, benar-benar beban. Hasilnya mungkin tidak seoptimis itu. Tangan Lin Jingzan berhenti sebentar. Tim yang cakap dan seorang wanita tak bersenjata adalah dua hal yang sangat berbeda. Ditambah dengan situasi Jepang saat ini, segala sesuatunya tampak semakin suram. Informasi apa yang kau miliki? Tanya Liang Xianghe. Mamen, kavaleri Halke, Hutan Hitam, Pasukan Tuhan, Freemason. Anggota dari semua organisasi ini telah menyusup ke Jepang. Dalam perjalanan ke sini, saya bahkan menyergap 2 kelompok, kalau tidak, saya pasti sudah tiba lebih cepat. Lin Jingzan duduk di bangku kecil, mengangkat bahu. Awalnya aku hanya ingin menonton acaranya. Sekarang, dengan wanita bermasalah itu di sekitar, semuanya jadi sulit diatasi. Liang Xianghe mengerutkan kening dalam-dalam. Salah satu organisasi ternama itu sama tangguhnya dengan poker. Jepang saat itu jauh lebih kacau dan berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Skenario seperti itu sama sekali tidak terduga. Bagi orang-orang yang hidup dalam suasana hati yang tegang, daya tarik teks-teks kuno itu mematikan. Sepertinya kita perlu mencari solusi. Kalau tidak, siapa yang akan merawatku di masa tuaku? Masalahnya, pikirannya lebih tajam daripada pikiranmu. Kadang-kadang aku tak bisa mengimbangi kecepatannya. Kecerdasan itu sepertiku, haha. Sikap nakal itu juga sama sepertimu. Liang Xianghe terkekeh. Lin Jingzan menyeringai canggung. Kita ganti topik saja. Apa kamu masih bisa menghubunginya? Saya belum menerima kabar terbaru tentangnya. Pihak oposisi pasti telah menerapkan pemblokiran sinyal di seluruh wilayah, ini sinyal berbahaya, ujar Liang Xianghe. Kita hanya bisa terhubung kembali setelah dia berpindah lokasi. Mari kita cari tahu apa langkah selanjutnya. Saya sudah mempertimbangkan banyak kemungkinan, tetapi tidak ada yang menawarkan solusi yang menentukan.
Liang Xianghe menyalakan sebatang rokok dan memberikan sebatang lagi kepada Lin Jingzan. Lin Jingzan mengeluarkan korek api dan menyalakannya. Semua penerbangan dan rute pelayaran ditutup, dia tidak bisa melarikan diri. Lin Jingzan menghisap rokoknya dalam-dalam. Penerbangan dan rute yang disegel hanya berlaku untuk pesawat penumpang dan kapal kargo, bukan? Benar, tapi itu sudah cukup penting. Setelah beberapa detik terdiam, Lin Jingzan mematikan abu rokoknya. Sebenarnya ada cara lain untuk meninggalkan Jepang. Lin Jingzan mengangguk. Tapi metode ini gila banget, bayanginnya aja bikin kulit kepala saya geli. Liang Xianghe melirik Lin Jingzan, ekspresinya menegang saat mulutnya sedikit berkedut. Kamu tidak akan membicarakan metode itu, kan? Benar sekali, pesawat di pangkalan pasukan bela diri masih bisa digunakan. Keduanya bertukar pandang, masing-masing melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Awalnya, Liang Xianghe merasa ide itu tidak masuk akal dan aneh. Namun setelah beberapa detik, dia berubah pikiran. Lin Yi adalah seseorang yang tidak dapat diukur dengan penalaran konvensional, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi pikirannya. Sama seperti sebelumnya, siapa yang mengira targetnya adalah Yokosuka. Namun, melaksanakan rencana ini mungkin akan sangat menantang, kata Liang Xianghe dengan suara rendah. Akan sulit bagimu untuk mengatasinya, ini harus menjadi tanggung jawabku. Tanpa suara, Lin Jingzan menyalakan sebatang rokok lagi dan berkata, saya bisa mencarikannya tempat di timur tengah tempat pesawatnya bisa mendarat. Satu-satunya masalah sekarang adalah menghubunginya. Apakah kau benar-benar berpikir ini yang dia rencanakan? Liang Xianghe menyesap tehnya dan merenung. Mustahil menebak pikirannya. Dia mungkin punya ide yang sama sekali berbeda. Saya rasa tidak, ini adalah satu-satunya rencana yang layak dan bisa dilaksanakan. Lin Jingzan mengangkat bahu. Tentu saja, kalau dia punya solusi yang lebih baik lagi, itu akan sangat bagus. Liang Xianghe menyalakan sebatang rokok lagi, asap tebal mengepul di sekeliling mereka. Mari kita coba atur seperti ini. Setelah kita berhasil menghubunginya, kita akan sampaikan rencana ini kepadanya. Kedengarannya bagus. Dengung-dengung-dengung. Saat keduanya berbicara, sebuah jeep hijau militer berhenti di samping mereka. Beberapa saat kemudian, Liu Hong dan Ning Che keluar dari kendaraan. Melihat Lin Jingzan hadir, keduanya tampak terkejut. Rasa tertekan yang samar-samar masih tersisa membuat mereka berdua merasa gelisah. Lin Jingzan mengangguk kecil, mengakui kedatangan mereka. Keduanya saling mengangguk sebentar sebelum Liu Hong berkata, Penatua Lu, kami punya berita dari Lin Yi. Apa yang dia katakan? Liang Xianghe segera meletakkan cangkir tehnya dan mencondongkan tubuh ke depan. Bahkan Lin Jingzan mengalihkan pandangannya ke Liu Hong, ingin mendengar tentang situasi Lin Yi. Rencananya agak gila. Liu Hong menyeringai. Dalam email tersebut, dia mengatakan bahwa dia bermaksud untuk membeli jet tempur F-15. Pasangan itu terdiam sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Kau lihat. Sudah kubilang, aku tahu itu. Liang Xianghe tertawa terbahak-bahak, wajahnya berkerut karena geli. Liu Hong dan Ning Che bertukar pandang bingung, dengan Liu Hong bertanya secara refleks. Penatua Lu, apakah kamu sudah menebaknya? Liang Xianghe mengangguk sambil terkekeh. Keduanya terkejut, tidak menyangka mereka akan mengantisipasi langkah Lin Yi selanjutnya, sesuatu yang tidak dapat diprediksi dengan mudah oleh orang awam. Tetapi setelah dipikir-pikir, mengingat kemampuan keduanya, kesimpulan tersebut tampak masuk akal. Liang Xianghe, karena kamu sudah menebaknya, aku akan langsung ke intinya, kata Liu Hong. Lin Yi berencana untuk mendapatkan F-15 dan berkoordinasi untuk mencegat saat dia mendekati sisi kita. Bab 2510. Terungkap. Tunggu sebentar. Liang Xianghe menyela Liu Hong, maksud Lin Yi, dia berencana untuk terbang kembali. Ya. Liu Hong mengangguk dan berkata. Karena tidak ada yang bisa membedakan apakah orang di dalam itu Lin Yi atau Sunrise Landese. Dengan begitu, kita bisa menciptakan ilusi bahwa mereka memprovokasi kita terlebih dahulu. Nantinya, kita bisa menggunakannya untuk melawan mereka, menempatkan diri kita pada posisi moral yang lebih tinggi. Liang Xianghe dan Lin Jingzan membeku. Mereka menyadari bahwa rencana ini benar-benar cerdik. Mereka hanya menebak lapisan pertama, tetapi tidak meramalkan lapisan kedua. Bagaimana otaknya bisa setajam itu? Kenapa aku tidak terpikir sampai ke sana? Liang Xianghe tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia mirip denganku. Liang Xianghe memutar matanya ke arah Lin Jingzan dan kemudian berkata kepada Liu Hong. Selain itu, apakah dia mengatakan hal lain? Tidak, saya sudah mengirim email lagi, tapi belum ada balasan. Kemungkinan sinyalnya diblokir lagi. Aku akan mengaturnya. Kalian berdua awasi Lin Yi.
Laporkan padaku begitu ada kabar. Keduanya memberi hormat dan masuk ke mobil untuk pergi. Anak itu benar-benar mengingatkanku pada diriku sendiri di masa lalu, renung Lin Jingsan. Ingin terbang kembali, dia jelas punya nyali. Itulah sebabnya dia membalas pesannya. Lin Jingsan menyesap cangkirnya dan berkata, "Saya menduga tujuan pesan ini bukan agar kita mengurus keamanan, melainkan untuk mencegat musuh yang membuntutinya dan memberinya perlindungan saat ia mundur. Sudah kuduga. Begitu dia terbang, pasti akan ada pengejar. Tugasku selanjutnya adalah mengawalnya dengan selamat." Liang Xianghe memutar-mutar cangkirnya pelan, ini semakin menarik membuatku naik darah. Memang, sudah lama sekali aku tidak merasa seperti ini. Lin Jingsan berdiri dan meregangkan badan dengan malas, kurasa aku tidak akan dibutuhkan untuk apa yang terjadi selanjutnya. Aku pergi sekarang. Liang Xianghe mengangguk saat Lin Jingsan berbalik dan pergi. Kamu berusia 55, bukan? Lin Jingsan berhenti sejenak, memandangi cabang-cabang pohon yang bergoyang di luar, dan bayangan-bayangan berbintik-bintik di tanah. Saya akan berusia 56 tahun berdasarkan usia bulan. Akan segera menjadi kakek, apakah kamu sudah mempertimbangkan rencana untuk sisa hidupmu? Aku sudah memikirkannya, tapi itu sesuatu yang tidak bisa kupahami, jadi lebih baik kubiarkan saja. Berencana mundur. Kamu sudah tidak muda lagi. Mengundurkan diri bukanlah suatu pilihan. Lin Yi sudah dewasa. Dia hampir mencapai titik di mana dia bisa memikul semuanya sendiri. Haha. Lin Jingsan tertawa dengan percaya diri dan arogan. Aku, minggir demi anakku. Takkan pernah terjadi. Aku akan memimpin saudara-saudaraku dan menaklukkan Pulau Tilia. Lin Jingsan pergi, sementara Liang Xianghe diam-diam memperhatikannya pergi. Akhirnya, dia tertawa getir. Mematikan rokoknya dengan kakinya, Liang Xianghe mengeluarkan telepon genggamnya dan menghubungi nomor yang tidak dikenal. Penatualu. Suara di ujung sana tenang, dalam, dan penuh percaya diri, dapat diandalkan. Bagaimana situasi di pihakmu? Semuanya normal, kecuali tidak ada kabar dari ketua tim Lin. Saat ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menemukannya, jadi wajar saja kalau kau juga tidak bisa. Ini bukan salahmu. Liang Xianghe terkekeh dan berkata, aku akan segera mengirimkan alamatnya. Kemungkinan besar alamat itu berada dalam jangkauan aktivitasnya di masa mendatang. Awasi, kamu mungkin menemukannya. Dengan santai, Lin Jingsan berjalan keluar halaman sambil meregangkan badannya. Saat dia melangkah keluar, sebuah mobil Honda hitam melaju perlahan. Lin Jingsan membuka pintu mobil dan duduk di kursi belakang. Song Jinmin dan Ah Sekop duduk di kursi depan. Apa yang terjadi? Kenapa kamu nyengir lebar? Tanya Ah Sekop. Melahirkan anak yang baik. Bikin ayah bangga, haha. Pada saat ini, Lin Jingsan tidak menyembunyikan kegembiraannya, seperti seorang ayah yang anaknya masuk ke akademi bergengsi. Ide gila apa yang dia pikirkan sekarang? Tanya Song Jinmin sambil menghisap rokoknya, lalu menyalakan mesin mobil. Dia berencana membeli F-15 dan terbang pulang. Ide gila, iya. Keduanya tertegun, tidak dapat mengatakan apapun untuk beberapa saat. Hei, 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 rokokmu jatuh di pangkuanmu, teriak Ah Sekop. Brengsek. Song Jinmin melempar rokok dari pangkuannya keluar jendela dan membersihkan abunya. Dia cukup berani untuk memikirkan hal seperti itu. Song Jinmin menggelengkan kepalanya. Tempat yang paling berbahaya seringkali adalah tempat yang paling aman. Lin Jingsan menjelaskan. Dengan penerbangan sipil dan kargo yang sepenuhnya diblokir, dan Jepang tidak berbatasan dengan negara lain, mustahil baginya untuk kembali. Ini satu-satunya pilihan. Aku mulai mengaguminya, Ace of Spades terkekeh. Tidak ada pilihan, meniruku. 30 tahun yang lalu, para ayah menghormati para putra, 30 tahun kemudian, para putra menghormati para ayah mereka. Meskipun Lin Jingsan telah menjadi seseorang yang dapat memengaruhi dunia, prestasi Lin Yi masih membuatnya bangga. Aku harus memberitahunya tentang ini, haha. Dengan itu, Lin Jingsan menghubungi nomor Qin Yingyue dan menceritakan kisahnya. Yingyue, katakan padaku, bukankah gen keluarga Lin terlihat mengesankan? Sama sepertiku, kan? Luar biasa, ya. Haha. Aku tidak peduli. Kalau anakku menghadapi bahaya sekecil apapun, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lin Jingsan, Jepang. Lin Yi memarkir mobilnya di pinggir jalan yang sepi. Setelah mengirim pesan kepada Liu Hong, dia mulai memilah rencananya. Meskipun ada banyak ruang untuk bermanuver, ia masih kurang percaya diri dan menyadari ada unsur keberuntungan yang besar terlibat. Tuan Lin Yi, kemana kita selanjutnya? Haruskah kita mencari tempat bersembunyi? Tanya Kaye Mitsui. Bersembunyi memang perlu, tapi kita perlu mengintai area itu terlebih dahulu. Menjelajah daerah ini.
Kaye Mitsui tidak yakin apa yang dimaksud Lin Yi. Membawa Anda melakukan sesuatu yang mendebarkan. Hah, seru. Sekarang sepertinya bukan waktu yang tepat. Pipi Kaye Mitsui tiba-tiba memerah. Kita tunggu saja sampai kita melewati krisis ini baru melakukan itu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Lin Yi tertawa tak berdaya dan berkata, maksudku berbeda. Hah, sensasi macam apa yang kau bicarakan? Anda mungkin pernah naik pesawat sebelumnya, tapi pernahkah Anda duduk di dalam jet tempur? Apa? Jet tempur? Tepat sekali, kata Lin Yi. Dengan penerbangan sipil dan kargo yang terhambat, ini satu-satunya pilihan. F-15 bisa menampung 2 orang. Pas untuk kita berdua. Merinding muncul di kulit Kaye Mitsui, dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu bahkan dalam mimpinya yang terliar. Bukankah itu terlalu berbahaya? Tanya Kaye Mitsui. Pertahanannya sangat ketat. Ketat, ya. Tapi melewatinya bukan berarti mustahil sama sekali. Lin Yi kini tengah memainkan permainan psikologis. Meskipun pertahanan dan patroli di sana berada beberapa tingkat di atas pertahanan dan patroli penerbangan sipil dan kargo. Petugas di sana tidak akan menanggapi situasi seperti ini dengan serius. Kelemahan mental mereka dapat memberinya kesempatan yang ia butuhkan. Untuk hal spesifiknya, dia perlu menilai tempat kejadian perkara secara langsung. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.